Mimpi buruk Vegapunk beserta dengan para aliansi akan benar-benar segera tiba sesaat lagi. Ribuan kapal pasukan angkatan laut bersama dengan dua monster besar milik pemerintahan dunia tidak ragu untuk menuju ke Pulau Aegean. Mereka tentu benar-benar murka atas apa yang Vegapunk lakukan dengan melukai hati mereka melalui cara pengkhianatan. Hiyo Tamagon, selamat datang di channel Tamagon Park. Kali ini kita akan mereview mengenai chapter terbaru yang baru saja rilis, yakni One Piece chapter 1078. Di sini kita akan membahas detail mengenai percakapan lengkap yang ada pada chapter ini beserta dengan beberapa gambar yang akan Tamagon visualkan dalam bentuk cerita. Eits, tidak lupa Tamagon sapa dulu ya. Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Jadi sebelum kita memulainya lebih jauh, siapkan dulu kemudi kapal, layar, dan tak lupa konsumsi untuk cemilan kalian dalam pelayaran ini, karena tentunya memerlukan tenaga yang cukup kuat untuk mengarungi wilayah review chapter 1078 yang luar biasa ini. Jika sudah, terima kasih banyak dan persiapkan diri kalian nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. One Piece chapter 1078 kita kali ini diberi judul Batas Waktu Pelarian. Nah, dalam chapter kita kali ini mendapatkan sampul cover yang masih terhubung ke dalam cerita organisasi dari Meds, dan kali ini ada pada volume 33. Cover story ini diberi judul Neo Meds didirikan. Di sampul terdapat Judge dan juga Caesar sedang bergandengan tangan. Ini sepertinya menunjukkan aliansi yang akan mereka ciptakan. Sementara itu, tentara Germa merayakan aliansi ini dengan sukacita. Para anak-anak dari Judge terlihat tertawa di belakang. Nah, apakah ini akan menjadi suatu gebrakan yang akan dilakukan oleh organisasi Meds yang baru ini untuk bersama-sama menjatuhkan Vegapunk di masa depan? Yeps, dengan ini dunia akan tentu melahirkan perang besar dari Saints kembali. Chapter 1078 dimulai dengan menampilkan stasi yang memberikan informasi ke Sentomaru bahwa Kizaru akan segera datang ke Pulau Aegean. Sentomaru pun terlihat nampak kaget mendengar hal ini. Narator mengatakan bahwa pemerintahan dunia sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Stasi berkata, benar, misi dari CP0 untuk mengeliminasi Dr. Vegapunk dan kesemua para kloningannya kemudian menunggu kedatangan dari Kizaru. Mereka melihat kejadian yang ada di pulau ini sangat serius, melebihi peristiwa Ohara. Ada dua alasan mengapa pemerintahan dunia mengambil tindakan untuk segera menuju ke pulau ini dengan banyak sekali armada kapal mereka. Alasan pertama mereka kesini adalah Dr. Vegapunk sepertinya berusaha untuk meneliti penelitian Ohara yang terlarang dan itu terus berlanjut. Kemudian alasan yang kedua adalah Pulau Aegean ini memiliki daya tempur yang sangat kuat, tidak seperti Ohara. Nah, inilah alasan mereka mengapa mereka membuat kekuatan tempur yang luar biasa. Sentomaru pun mendengar hal tersebut kemudian langsung melakukan pergerakan. Dia mengatakan bahwa hubungi dia jika sesuatu akan datang ke sini. Semua alat komunikasi di laboratorium sudah dihancurkan. Nah, selanjutnya Sentomaru menuju ke pabrik Fabrio Pace. Dia memerintahkan kepada semua orang yang berada di pulau ini untuk segera cepat pergi karena kita akan kedatangan angkatan laut di sini. Belajar dari sejarah tentang angkatan laut yang datang membawa armada yang begitu banyak, jadi tidak akan ada waktu lagi berpikir akan ragu pergi dari pulau ini. Yup, setelah mendengar perintah tersebut, seketika warga di kota robot ini langsung panik. Mereka berteriak, cepat berlayar, kita harus meninggalkan pulau ini sebelum angkatan laut tiba. Benar apa yang dikatakan Sentomaru. Scene beralih, sekarang kita akan melihat kondisi apa yang terjadi dengan kelompok Usopp. Posisi mereka pada saat ini masih sedang melawan salah satu Seraphim, yakni Ace Snake. Kondisi kelompok ini benar-benar memprihatinkan. Kita bisa melihat Lilith dan juga Usopp sudah menjadi souvenir. Ditambah lagi Pythagoras yang juga tumbang. Hanya tersisa Franky dalam wujud setengah manusia batu ngomel-ngomel ke Seraphim Ace Snake. Franky berkata, tolong batalkan kekuatan membatu ini sekarang juga. Jika kau membatalkan sekarang, aku akan memaafkanmu. Namun di sela-sela hal tersebut, Seraphim ini melihat kepala dari Pythagoras yang sepertinya bersembunyi. Pythagoras berkata bahwa apa yang kau lakukan Ace Snake? Siapa yang memberikanmu perintah? Setelah memberi ceramah kepada Seraphim, robot ini pun kemudian menginjak kepala kecil tersebut dan kemudian seketika itu pun ledakan besar pun terjadi. Scene beralih dan sekarang kita akan ke posisi dari kelompok Nico Robin. Mereka berada di ruangan lantai 2. 3 dari mereka sepertinya akan menuju ke laboratorium yang tidak terpakai yang berada di ruang bawah tanah. Atlas berkata bahwa ia mendengar banyak sekali ledakan dan juga teriakan. Dia berharap semua orang baik-baik saja. Atlas pun mengatakan mungkin ini adalah ulah dari Seraphim yang sedang mengamuk. Chopper berkata bahwa jika Nami sedang berteriak, pasti akan ada seseorang yang akan tiba untuk menyelamatkannya menggunakan detak jantung yang dia dengar. Robin
Lupin berkata, semua pasti sedang sibuk untuk bertarung. Mungkin sesuatu sedang terjadi sekarang dengan Vegapunk. Atlas kemudian menjelaskan bahwa ada satu laboratorium yang tidak lagi digunakan dan sekarang ditutup. Aku tidak berpikir akan ada orang yang mungkin coba untuk menggunakan tempat itu. Robin pun berkata bahwa, ayo kita coba untuk pergi ke sana sekarang Atlas. Kita lanjut melihat kondisi yang terjadi dengan kelompok dari Nami yang berada di ruang lantai 3 gedung A. Kali ini kondisi yang buruk juga dialami oleh mereka. Edison, Nami, dan juga Brook terluka cukup parah terkena serangan yang didapat mereka oleh S-Shark. Pertarungan pun masih berlanjut antara Sanji melawan robot hiu paus ini. Robot ini berusaha untuk menghantam bagian tubuh dari Sanji. Sanji yang sudah berubah ke dalam mode exoskeletonnya tidak berefek apa-apa terhadap hantaman ini. Sanji tersenyum dan berkata, apakah kau mengerti apa arti dari kekuatan cinta? Panel beralih kembali dan sekarang kita akan menuju ke lantai 4 di gedung A. Di sana terdapat kelompok dari Luffy yang masih melakukan pertarungan dengan Seraphim, S-Hawk, dan juga S-Bear. Zoro berkata, apinya berada di belakang mereka. Luffy berteriak, sekarang lupakan api tersebut, kita kehilangan pria dengan mata elang. Rob Lucci pun menyadari bahwa sepertinya mereka pergi untuk berganti perintah dengan membunuh kelompok yang lebih lemah pertama. Dalam kasus ini, mereka mungkin adalah temanmu. Robot ini mencoba untuk mengeliminasi dan membuat bingung salah satu kelompok yang kuat seperti kita. Kemudian terlihat Zoro pun dengan sigap mengejar Seraphim tersebut. Luffy berteriak, hei Usopp, cepat pergi dengan dia. Dia dapat tersesat dengan mudah. Kaku pun mengomel, kenapa kau sebut diriku Usopp? Oke, lantas setelah itu pertarungan pun kembali berlanjut. Luffy mencoba untuk menumbangkan S-Bear. Dia menggunakan teknik Gomu Gomu no Hao Gatling. Rob Lucci berteriak, kau idiot topi jerami. Kita tidak bisa menyerangnya hanya dengan itu. Itu akan membuang-buang tenagamu saja. Oke, selanjutnya kita pun diperlihatkan dengan sebuah flashback di mana pada saat itu, 3 bulan yang lalu itu adalah insiden terkenal yang bernama Egghead Incident. Dimulai dengan memperlihatkan tanah suci Maria Joa. Ada seseorang yang mencoba untuk menyampaikan pesan kepada para petinggi pemerintahan dunia melalui Denden Mushi. Orang misterius itu berkata, aku berbicara dari Pulau Egghead. Aku punya sesuatu yang sepertinya patut untuk didiskusikan segera. Dr. Vegapunk telah menginvestigasi konteks besar dari abad kekosongan. Narator pun berkata, Chipperpole 5 diperintahkan untuk menyelidiki masalah ini, namun bukti tidak ditemukan. Kapal yang menuju pulau ini hilang misterius. Untuk investigasi lebih lanjut dalam upaya untuk mengungkap kasus ini, Chipperpole 7 dan Chipperpole 8 dikerahkan. Namun lagi-lagi semuanya tidak ada kembali ke pemerintahan dunia. Orang misterius ini pun berbicara. Aku berbicara dari Pulau Egghead, tolong sambungkan aku ke petinggi kalian. Nah, percakapan ini pun berlanjut antara Gorosei dan juga orang misterius tersebut. Dia menjelaskan bahwa manusia terpintar di dunia mengkhianati pemerintah. Ini pun berujung kepada Gorosei memutuskan untuk membunuh Vegapunk setelah hal tersebut. Namun, Gorosei mengantisipasi pembalasan yang akan dilakukan oleh Dr. Vegapunk. Salah satu Gorosei diturunkan beserta dengan Kizaru untuk berlayar sebagai pendamping. Kemudian mereka juga meminta bantuan dari cabang angkatan laut terdekat. Perang ini pun akan menjulang menuju Cakrawala. Namun tanpa diduga muncul kapal salah satu kaisar lautan yakni Luffy si topi jerami. Dengan hal yang tidak terduga ini membuat pemerintahan dunia semakin tidak nyaman. Hasil insiden terbesar dalam sejarah ini akan mengejutkan dunia yang tidak akan mereka pikirkan sama sekali. Yaps, cerita di chapter 1078 pun ditutup ke ruang bawah tanah di mana Vegapunk beserta dengan beberapa agen Chipperpole disekap. Di sana masih dengan kondisi Saka yang sudah berlumuran darah di bagian kepalanya. Vegapunk pun berteriak, "Jawab aku, siapa kau?" Si penembak pun mendekati Dr. Vegapunk. Kita pun dikejutkan dengan wajah imut dari York yang tersenyum di hadapan Dr. Vegapunk. Dia berkata, "Hai Stella, aku akan menjadi seorang Tenryubito." Vegapunk menjawab, "Apakah kau tidak melihat mereka ketika kita pergi ke Maria Joa? Mengapa kau ingin menjadi manusia yang keji seperti mereka?" York menjawabnya, "Itu yang akan dikatakan Saka juga, namun dia sudah mati sekarang." Haha, semua Vegapunk ini benar-benar merepotkan. Dunia hanya membutuhkan satu Vegapunk. Oke, jadi sekian saja pembahasan mengenai review chapter 1078. Bagaimanakah menurut kalian dengan konteks isi dari chapter ini? Oke, sekian saja pelayaran kita hari ini. Kita akan menuju ke pulau berikutnya untuk chapter selanjutnya yang tentunya akan lebih mendebarkan lagi. Terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama di hari ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ya nakama, dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.